Ya, materi kita hari ini adalah melanjutkan, yaitu bentar, saya presentasikan. Materi kita hari ini yang pertama adalah materi 21 Mei. Yang pertama itu adalah kita akan perhitungan atau analisis gempa statik ekivalen di SAP, kemudian perencanaan struktur beton, kemudian perhitungan kebutuhan tulangan, kemudian perhitungan kebutuhan bahan beton. Ya, hari ini kita akan membahas ini. Jadi kita akan bahas tentang analisis gempa statik ekivalen di SAP dan perencanaan struktur beton, serta perhitungan kebutuhan tulangan dan kebutuhan bahan beton. Sehingga nanti output dari perancangan ini itu yang pertama adalah gambar ya, gambar kerja, yang kedua perhitungan struktur, yang ketiga itu adalah perhitungan nanti adalah RAB. Nah, RAB-nya itu nanti hanya RAB struktur saja. Jadi RAB-nya balok beton, kemudian betonnya itu tulangannya berapa, itu saja RAB tulangan dan RAB betonnya saja gitu. Jadi yang arsitektural seperti kusen dan sebagainya tidak perlu dimasukkan. Nanti akan ada revisi ini ya, detail dari pengumpulan tugas perancangan ini. Baik, saya akan buka sebelum nah, ini saya ingin jelaskan tentang analisis statik ekivalen. Jadi memang penjelasan secara mendetail tentang gempa itu memang ada di mata kuliah struktur gempa. Tapi pada prinsipnya adalah kita tahu bahwa suatu bangunan itu memang perlu diperhitungkan terhadap beban gempa. Beban gempa. Gempa itu ada dua secara garis besar, yaitu akibat pergeseran permukaan bumi dan akibat vulkanik ya, gempa vulkanik akibat adanya keruntuhan tanah dalam gua, kemudian aktivitas gunung Merapi dan seterusnya. Nah, tetapi yang sering terjadi dan yang diperhitungkan dan itu menjadi hal dalam perhitungan ini itu adalah pergerakan lempeng bumi atau pergerakan lempeng benua atau gempa tektonik ya. Kalau gempa vulkanik itu berarti gempa karena gunung berapi. Itu yang perlu kita hitung. Nah, dalam perhitungan gempa itu ada dua secara garis besar, yaitu adalah menggunakan analisis statik ekivalen dan analisis dinamis. Ya, ada nanti bisa dibaca-baca di buku gempa begitu. Kapan kita menggunakan analisis statik ekivalen? Itu adalah ketika bangunan itu cenderung seragam. Bangunannya cenderung seragam, tidak banyak, mungkin paling gampang tidak banyak kelok-kelokan dan seterusnya, itu kita bisa menggunakan analisis statik ekivalen. Nah, analisis dinamis kapan digunakan? Itu jika bangunannya tidak beraturan dan sebagainya. Batasannya ada di SNI ya. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan analisis statik ekivalen. Analisis statik ekivalen karena menganggap bangunan kita itu cukup seragam gitu dari sisi bentuknya, tidak terlalu banyak tonjolan yang berarti begitu. Nah, itu kita menggunakan analisis statik ekivalen. Nah, bedanya antara analisis statik ekivalen dan analisis dinamis itu, kalau analisis statik ekivalen ini gaya gempa dianggap sebagai beban luar yang bekerja pada struktur atas gedung. Kita tahu di sini ada struktur atas dan struktur bawah ya. Lower structure dan upper structure. Nah, struktur atas ini itu untuk analisis statik ekivalen beban gempanya dipikulkan atau dikenakan pada
langsung elemen struktur yang ada di atas di sini gitu. Jadi beban gempanya di atas. Tapi kalau pada analisis dinamis itu eh, berbeda. Kalau analisis dinamis kita memasukkan eh, beban itu pada tumpukan atau tanah dasar di sini. Jadi kita mengambil data dari gempa di mana, di Kobe atau di mana ada datanya gitu, di SAP juga ada, itu kita masukkan sehingga tanahnya ini bergetar di bagian bawah ini, tumpuan tanah ini atau dasarnya kita berikan getaran dengan data tertentu dari data gempa yang sudah ada, kemudian kita analisis gitu. Tapi kalau analisis statik ekivalen, langsung beban gempanya dipikulkan pada titik-titik bool di sini, pada struktur bagian atas gitu. Nah, itu yang akan kita hitung saat ini. Ini bisa dilihat di sini, nanti saya share itu. Kemudian di SAP untuk kali ini kita akan mencoba menghitung secara SAP begitu, secara cepat begitu, karena memang sebenarnya ada dua metode, seperti halnya kita menghitung beban amplop dari perataan beban, distribusi beban dari plat lantai, itu bisa kita hitung manual kan, kita gambarkan beban amplopnya, kemudian kita kita bebankan pada SAP-nya gitu. Tetapi kita akan coba saat ini itu kita secara otomatis menghitung beban gempa pada gedung ini gitu. Nah, kalau dilihat nanti seperti halnya di ini, nanti kita akan memberikan beban gempa itu di arah X dan arah Y. Jadi kalau ini, nah ini kan tampak samping itu XZ ya. Kalau tampak atas itu kan X dan Y. Jadi beban gempanya kita pikulkan dalam arah X gitu ya, dalam arah X dan dalam arah Y gitu. Tapi pemberian bebannya akan secara otomatis gitu ya. Baik, sudah siap ya. Silahkan dibuka ininya, itu. Bentar, supaya tidak berat, kamera saya matikan karena akses internet mungkin ada gangguan di sini. Bisa dilihat ya ini ya. Halo? Apakah bisa dilihat? Oke, Calvin, makasih. Nah, yang pertama kita akan memasukkan beban gempa ya. Caranya kita ke define ya, kita ke menu define. Kemudian kalau saya di load patterns ya, load patterns. Nah, di load patterns ini kita sudah ada dead, super dead dan live kan ya. Nah, sekarang kita akan memasukkan gempa yang arah X dulu. Jadi di load patternnya di sini saya ketikkan EQ gitu. EQ itu artinya earthquake ya, gempa arah X, beban gempa arah X. Kemudian pada pilihan type-nya saya pilih quake. Itu. Kemudian di sini, nah di sini auto lateral. Lateral itu adalah beban yang tegak lurus sumbu penampangnya ya. Jadi yang akan kita berikan gitu, auto lateral load pattern kita berikan di sini, kita cari di sini, kita menggunakan ini saja yang sudah familiar, UBC 97. UBC itu adalah Uniform Building Code yang diacu pada SNI kita menjadi dasar untuk peraturan gempa gitu. Jadi koefisiennya mengacu ke sini ya, UBC 97 di sini. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi di sini diketikkan manual EQ X, kemudian type-nya dipilih quake, kemudian auto lateral load pattern-nya pilih UBC 97. Kalau sudah, ini pilih add new load. Nah, sudah ya, sampai dia masuk di sini, sampai dia masuk di deretan beban-beban yang ada di sini. Nah, kalau sudah, kita pilih yang di sini, modify lateral load pattern ya, modify lateral load pattern. Nah, akan muncul seperti ini. Kita akan memodifikasi ya, sementara ini diikuti saja ya.
karena memang koefisien-koefisien ini memang dipelajari di struktur gempa gitu. Kalau kita pelajari di sini nanti terlalu lama gitu ya. Nah, yang pertama kita akan pilih ini load direction. Kita akan masukkan beban gempa arah X. Jadi di sini ada global X direction ya. Global X direction. Kemudian kita pilih yang di sini seismic coefficient atau koefisien gempa, itu kita pilih user define. User define, kemudian kita isikan di sini sementara ini koefisien dari gempanya. CA-nya coba kita masukkan 0,28 ya, dimasukkan saja. Kemudian CV-nya adalah 0,42. Ya, itu adalah koefisien gempanya. Ya, CA dan CV intinya adalah koefisien gempa yang nanti akan berpengaruh pada kita menentukan frekuensi dan seterusnya gitu. Kita akan berpengaruh ke sana. Sementara dimasukkan dulu ya. Ini. Kemudian ada time period. Nah, time period ini kita pilih yang kita langsung masukkan, bukan program dikalkulasi dari sini, tapi kita masukkan metodenya di sini. Kita masukkan di sini adalah 0,035 ya. Time period itu adalah waktu getar alami gedung. Ya, waktu getar alami gedung. 0,035. Kemudian isikan nilai faktor reduksi gempa di sini. R-nya kita isi 4. Kemudian faktor keutamaannya kita isi 1 gitu. Nah, itu silahkan diisi ya. Jadi saya ulangi, di sini kita memasukkan beban gempa arah X. Kemudian ini eksentrisitas rasionya 0,005, kemudian koefisien gempanya user define. Di sini user define-nya CA 0,28, user define CV-nya 0,42. Kemudian ini adalah waktu getar alami gedung, CT-nya 0,035. Kemudian faktor reduksi gempa R itu adalah 4. Kemudian faktor keutamaannya adalah 1. Silakan dimasukkan. Kalau dulu itu bentar saya bukakan. Kalau cara panjangnya, nah cara panjangnya kita hitung masing-masing seperti ini. Faktor resiko, kemudian faktor keutamaan dan seterusnya, koefisien tanah dasar, kemudian aplikasi dan seterusnya, nilai C, CV dan seterusnya gitu. Tapi kita akan secara otomatis kita coba masukkan di sub di sini. Sampai di sini ada pertanyaan? Apakah semuanya bisa mengikuti? Sekali lagi ini faktor keutamaan 1, kemudian faktor reduksi gempanya R-nya 4, kemudian perkiraan waktu getar alami gedungnya 0,0035, kemudian koefisien gempanya CA-nya 0,28, CV-nya 0,42. Jangan lupa ini dipilih global X direction ya, 0,05. Bisa saya lanjutkan? Oke ya. Oke, Pak. Terima kasih Calvin. Oke. Nah, berikutnya itu masih gempa arah X. Nah, untuk gempa arah Y itu kita pilih, kita buat lagi di sini ya. Kita buat lagi di sini EQY ya, EQY. Kemudian kita add new load pattern ya. Nah, sampai muncul di sini. Juga jangan lupa UBC 97 di sini kita modify juga. Modify yang gempa yang arah Y. Nah, arah X sudah, tinggal arah Y. Modify load pattern. Nah, ini jangan lupa yang arah Y ini ya. Kita pilih di sini global Y direction. Jangan salah ya, jangan salah. Jadi kalau X ya X, Y ya Y. Kalau ini pilih X nanti beban gempa arah X-nya 2 kali double gitu. Kemudian di sini di time period waktu getar alami gedungnya 0,035 sama dengan tadi, faktor reduksi gempanya adalah 4, faktor keutamaan 1, kemudian di sini user define CA-nya adalah 0,28, kemudian di sini adalah 0,42.
Sudah, kalau sudah jangan pastikan ini ya, global Y direction, time periodnya adalah CT ini, kemudian faktor reduksi gempa, kemudian faktor keutamaan satu, kemudian user define CACV ini. Oke. Ya, kalau sudah, sekarang di oke ya. Sekarang kita akan tentukan kombinasi pembebanan. Nah, kombinasi pembebanan itu kita mengacu pada SNI ya, SNI beton karena ini struktur beton. Yang terbaru 2847 2019 ya. Itu bentar, saya sudah cek halaman 83. Kok belum? Nah, ini adalah faktor faktor beban ya, faktor beban untuk kombinasi pembebanan. Jadi ini yang kita gunakan. Ini yang kita gunakan. Oke, sekarang kita coba masukkan pembebanan, berarti ada di define load combination. Ya. Load combination silakan dimasukkan di situ. Yang pertama add new combo ya. Nah, kita lihat kombinasi pembebanannya 1,4D. Hati-hati, kita memiliki dua beban mati ya, ada dead, ada super dead. Nah, kalau di sini ada super dead 1, ini mungkin saya hapus dulu saja. Hati-hati menghapusnya ya. Bentar. Super dead itu kan saya cek dulu. Display show load assign area. Oh ya, yang digunakan super dead ya. Oke. Maka kita hapus. Kalau saya tadi ada super dead 1, load cases super dead 1, ini saya hapus. Nah, oke. Oke, silakan define load combination, add new combo, kita kombinasi 1 itu adalah 1,4. Kalau saya pakai titik 1,4 dead load. Ditambahkan satu ini aja dulu ya. Kombinasi 1 hanya karena berat sendiri saja. Kita ingin melihat nanti karena berat sendiri bagaimana. 1,4 dead load. Oke. Kemudian add new combo, kombinasi 2 itu adalah 1,4 dead load. 1,4 dead load ditambahkan super dead-nya juga 1,4. Nah, sudah. Jadi kombinasi pertama itu adalah, kita mengacu dari sini ya. Kita mengacu dari sini itu karena kita punya super dead. Itu kombinasi pembebanannya adalah yang pertama 1,4 dead load. Kemudian kombinasi kedua, ini combo 1 ya. Combo 1 sama dengan ini. Kombinasi 2 sama dengan 1,4 dead load ditambah 1,4 super dead. Kita punya super dead di sini ya. 1,4 super dead. Oke. Nah, yang ketiga, combo 3 itu adalah dead-nya 1,2 dead load. Kemudian super dead-nya juga 1,2 add. Kemudian live load-nya adalah 1,6 ya. 1,6 ini sesuai dengan SNI 1,6 add. Oke. Kombinasi 3, combo 3 sama dengan 1,6
dead load ditambah 1,2 super dead ditambah 1,6 live load ya. Beban hidupnya ada 1,6. Apakah ada masalah? Lanjut ya. Nah, kemudian add new combo lagi, masukkan combo 4x. Kita akan memasukkan beban gempa di sini. Yaitu satu beban gempanya di sini 1,2 ya, add kemudian super dead 1,2 add kemudian beban hidupnya itu adalah 1, beban hidupnya 1 ya. Baru beban gempa arah X, earthquake X ini kita masukkan 1 juga ya. Jadi super dead-nya 1,2, dead-nya 1,2, live-nya 1, beban gempa arah X 1. Combo 3, combo 4x, combo 4x sama dengan 1 tadi berapa? 1,2 dead load ditambah 1,2 super dead ditambah 1 live load ditambah 1 earthquake arah X ya. Ini kan sama dengan ini 1,4 ya, 1,4 ya, ini karena ada super dead. Kemudian kombinasi 3 itu sama dengan ini 1,2 dead load ditambah 1,6 live load, 1,2 dead load tambah 1,6 live load. Combo 4 nya memasukkan beban gempa ada di sini 1,2 dead load ditambah 1,2 super dead ditambah 1 live load ditambah 1 beban gempa arah X, kurang satu lagi yaitu combo 4Y. Combo 4Y sama dengan 1, dead load ditambah 1,2 super dead ditambah 1 live load ditambah 1 EQ Y. Ini adalah EQ X. Saya tambahkan di sini add new combo 4Y. Jadi ada dead load 1,2, super dead juga 1,2, kemudian live load itu adalah 1, kemudian earthquake arah Y adalah 1 ya. Oke, sehingga ada 1, 2, 3, 4, 5, dimana yang combo 4 itu ada 2, arah X dan arah Y. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, ya, terima kasih kan. Ya, Richard. Baik, kalau sudah ini di oke. Kemudian ini pastikan kalian sudah memasukkan ini loh ya, penampang-penampang dan seterusnya. Nah, ketika sudah, kita pilih analyze. Kita mau run dulu, di run. Jadi kita pilih analyze, kemudian pilih set analysis option. Analyze, set analysis option. Pilih yang 3D ini ya, space frame 3D ini. Oke, kemudian analyze ya, set analyze option. Pilih space frame. Oke. Kemudian analyze lagi, pilih set load cases to run. Set load cases to run. Nah, semuanya di run kecuali yang modal. Modal itu adalah untuk beban gempa dinamis ya. Modal itu beban gempa dinamik. Untuk beban gempa statik kita ini tidak perlu di run. Jadi modalnya dipilih, kemudian pilih run do not run. Maaf saya salah. Run do not run case ini. Jadi pilih yang atas ini. Modalnya dipilih, kemudian tadi kan awalnya begini, dipilih kemudian pilih do not run. Sehingga semuanya run, kemudian hanya ini saja yang do not run. Kalau sudah pilih run now.
Kemudian kita tunggu. Nah, sampai muncul seperti ini. Ada dead, super dead, live, earthquake Y dan earthquake Y. Jadi analisisnya komplit. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Display deform shape. Coba lihat ya. Ini kan arah X dan arah Y. Kita akan lihat pergerakan gempa ya. Show deform shape. Kita pilih yang misalkan karena beban gempa arah X misalkan. Oke. Nah, kita lihat start animation di sini. Nah, pergerakannya kan arah X ya. Pergerakannya dia akan digoyangkan arah X itu dengan beban gempa yang tadi sudah kita berikan. Begitu pula kalau kita ingin tampilkan display deform shape dengan beban gempa earthquake Y, apa yang terjadi, dia nanti akan bergerak ke sana ya. Nah, ini pergerakannya ke arah sumbu Y. Jadi dengan beban gempa yang tadi sudah kita berikan, itu dengan perhitungan koefisien tanah dasar, waktu getar alami dan seterusnya, dia menghitung beban-beban bangunannya ini, kemudian dia diberikan beban sesuai dengan koefisien yang kita berikan itu. Jadi bentuk deformasinya seperti itu. Show deform shape, kita ingin yang kombinasi 4x misalkan. Oh, dia ke sana kombinasinya. Kalau dipilih start animation, nah ini pergerakannya begitu. Karena berat sendiri dan berat pelat, dia juga ada deformasi di pelatnya ya. Kemudian dia juga bergerak ke arah X, ke arah sumbu X. Sedangkan kalau kita ingin lihat displaynya yang kombinasi 4Y, dia bergeraknya ke arah sumbu Y. Apakah sudah berhasil? Atau ada masalah? Bisa semua ya? Lancar, Pak. Wah, mantap. Mantap, Calvin. Nah, sekarang kita akan masuk ke, jadi kita sudah analisis gempa statik, kemudian kita perencanaan struktur betonnya ya. Perencanaan struktur beton. Nah, untuk perencanaan struktur beton ini kita lepas dulu begini ya. Gemboknya kita lepas. Kemudian kita ke desain di sini ya. Desain. Kemudian concrete frame design, kemudian view revise preference. Nah, untuk desain code-nya itu kita pilih di sini. Nah, yang untuk struktur beton itu kita langsung mengacu memang pada ACI. ACI itu adalah American Concrete Institute yang diacu oleh SNI kita. ACI SNI beton kita yang terbaru itu 2847 tahun 2019. Itu mengacu pada ACI 31814. Nah, di sini yang terbaru adalah ACI 31899. Nah, kita perlu rubah variabelnya yang ada di sini supaya sesuai dengan SNI kita gitu ya. Ini koefisien ini perlu kita rubah. Yang pertama adalah P untuk ini, tahu nggak ini posisi P ini di mana? Tahu ya. Jadi dalam perencanaan struktur, oke. Semoga ini perlu diulangi ya. Mungkin ini Feren bisa menjelaskan ini. Gimana Feren? LRFD, jangan lupa ya LRFD. LRFD yaitu adalah load and resistance factor design. Nah, load and resistance factor design ini itu
terdiri dari dua kata kan, ada load factor dan resistant factor. Intinya kita bisa lihat di SNI ini penjelasannya. Mana ya kekuatan saya kemarin baca di kekuatan rencana. Sorry. Atau tak usah lah, langsung saja begini. Jadi ini dari load LRFD itu adalah konsep perencanaan struktur, ya, konsep perencanaan dengan memperhitungkan faktor beban, load faktor dan resistant faktor. Nah ini kalau dibuat tabel begitu, ini bisa diklasifikasikan begini. Yang ini adalah rumusnya dulu saja. Rumusnya itu adalah masih ingat nggak ya? Ada yang masih ingat rumusnya? V mana V? Rn Oh. Nah, prinsipnya adalah ini. Di mana sebelah kiri itu adalah VRN itu adalah kekuatan atau kekuatan dari penampang. Kekuatan dari penampang itu harus lebih besar daripada beban luar yang bekerja gitu ya. Dari beban luar yang bekerja. Jadi ini ada VRN itu posisinya di sini. VRN itu posisinya ada di sini, dan RU itu posisinya ada di sini pembandingnya. Ya, semoga bisa ini karena saya inginnya tidak hanya subnya saja yang dipahami. Intinya adalah kekuatan penampang dikalikan dengan faktor reduksi kekuatan itu harus lebih besar daripada beban yang terjadi atau kondisi beban-beban yang terjadi, kondisi ultimate beban yang terjadi. Nah, kalau kita lihat di sini cek, yang pertama adalah saya tuliskan misalkan di sini adalah apa ya ini ya, komponen atau definisi ya, komponen lah. Ini adalah kekuatan penampang ya, yang di sini adalah beban luar ultimate ya. Bahwa beban luar ultimate nanti saya jelaskan kenapa dinamakan beban ultimate. Beban luar ultimate yang terjadi itu harus lebih kecil daripada kekuatan penampang, atau kekuatan penampangnya lebih besar daripada beban luar yang terjadi. Atau sederhananya adalah bahwa penampang itu harus mampu menahan beban yang terjadi. Nah, itu kemudian asal beban yang ini adalah kapasitas penampang atau di dalam ya. Ini adalah dalam arti itu adalah kapasitas penampang, kapasitas atau kekuatan penampang, kapasitas penampang ya. Penampang yang ini adalah dari kondisi luar ya. Beban luar yang diperhitungkan, beban yang direncanakan atau diperhitungkan. Kemudian ada faktor. Nah, di sini ada faktor keamanan.
Faktor keamanannya di sini dinamakan resistance factor, yang di sini dinamakan load factor. Ya. Baik dari kapasitas penampang maupun dari beban luar yang terjadi sama-sama dikalikan dengan suatu faktor. Kalau faktor resistance factor itu simbolnya adalah ya ini, V ini. V di sini, ya. Nah, V di sini nilainya selalu lebih kecil daripada 1. Selalu lebih kecil daripada 1. Sedangkan load factor itu nilainya lebih besar daripada 1. Contoh, load factor itu yang tadi kita masukkan tadi. 1,4 dead load. Kemudian apalagi tadi? Kemudian apalagi 1,6 1,2 dead load, kemudian ditambah 1,6 misalkan live load. Nah, nilai-nilai ini itu adalah load factor ya. Ini adalah load factor. Tadi kita sudah masukkan. Jadi beban-beban tadi kita berikan kombinasi bebanan bahwa beban yang terjadi itu dikalikan suatu faktor. Nah, seolah-olah bebannya diperbesar. Ini sebagai faktor keamanan. Tujuannya adalah misalkan terjadi perubahan fungsi bangunan dan seterusnya, itu masih ada faktor keamanan di sini. Beban luarnya itu diperbesar, dikalikan suatu nilai yang lebih besar daripada 1. 1,4 dead load, 1,6 yang tadi sudah kita hitung di define tadi ya, load combination. Nah, skill faktor ini adalah faktor beban ya. Faktor beban berarti ada di sisi sebelah kanan. Nah, sedangkan resistance faktor itu adalah yang baru saja tadi kita masukkan. Resistance faktor adalah faktor pengali untuk kapasitas atau kekuatan penampang. Jadi seolah-olah ini penampangnya itu diperkecil. Jadi kalau penampangnya dikalikan suatu faktor yang nilainya lebih kecil dari 1, itu penampangnya kan seolah-olah diperkecil kan, supaya menahan beban yang terjadi. Nah, itu harus dinaikkan sehingga dimensinya dinaikkan atau diperbesar supaya dia mau menahan beban yang terjadi. Sehingga perencanaannya ini menjadi aman, LRFD ini menjadi sangat bagus karena ada faktor keamanan dari dua sisi, baik dari sisi kapasitas penampang, kekuatan penampang, maupun dari sisi beban luar yang terjadi. Nah, V-nya ini itu yang tadi kita bahas. Misalkan ini tadi ya, desain, concrete frame design, view preference. Nah, ini V tension control. Nah, itu nilainya ini semuanya lebih kecil dari 1 kan. Untuk penampang terkendali tarik atau lentur itu 0,9 misalkan. Kemudian penampang terkendali tekan 0,65, penampang geser 0,75. Nah, itu tadi bahwa semua penampang-penampang yang ada di sini, misalkan saya ambil contoh di sini, V sama dengan 0,9 ya. V sama dengan 0,9 untuk bending tension, penampang terkendali tarik atau lentur. Nah, seperti itu faktor keamanan. Jadi bisa dipahami ya. Jadi tadi di kombinasi pembebanan itu kita memasukkan kombinasi-kombinasi dikalikan suatu faktor 1,4 dan seterusnya. Itu adalah untuk dikalikan dengan beban luar yang terjadi gitu. Dan beban luar yang terjadi itu nantinya dipasangkan dengan kekuatan penampang. Kekuatan penampang yang sudah dihitung belum selesai sampai di situ, harus dikalikan suatu faktor yang untuk faktor keamanan juga gitu. Misalkan tadi tujuannya adalah misalkan terjadi perubahan fungsi dari bangunan gitu, atau kesalahan dari proses pelaksanaan gitu. Itu bisa terjadi, hal seperti itu diatasi dengan hal semacam ini. Jadi kita di teknik sipil itu faktor keamanannya berlapis-lapis ya. Kalau kalian masih ingat perencanaan mix design beton ya, masih ingat itu kalau kita tidak punya data pengujian silinder sebelumnya, ketika kita merencanakan kuat tekan penampang yang direncanakan, itu kalau kita nggak punya referensi atau sebelumnya tidak perlu menguji, langsung kuat tekan kita ditambahkan berapa MPa, ada yang tahu? Misalkan kita mau mendesain
beton dengan 30 MPa. Kita nggak punya dasar perhitungan sebelumnya. Langsung kekuatan tekan yang diperhitungkan adalah 30 MPa ditambah, ada yang masih ingat? Ditambah 12 MPa. Oh, mantap Richard. Ya, betul sekali. Langsung ditambah 12 MPa. Bayangkan, 30 MPa direncanakan, kita menghitungnya 42, 30 tambah 12 itu kan luar biasa faktor keamanannya di sana. Jadi di perencanaan ada faktor keamanan, kemudian di perencanaan betonnya juga ada faktor keamanan. Nanti di RAB pun itu juga ada faktor keamanan. RAB kan dasar nanti untuk materialnya butuh berapa dan seterusnya. Banyak sekali faktor keamanannya. Nah, itu tadi sehingga ini semoga bisa memberikan penjelasan ya. Kenapa kok ada V dan seterusnya gitu. 1,4 dan seterusnya itu faktor keamanan. Oke, kita kembali ke di sini. Jadi kembali lagi ya. Design, concrete frame design, view or revise preference. Itu pilih di sini ACI 31899 ya. Kemudian di sini pilih untuk bendingnya pilih 0,8. Kemudian untuk V compression tightnya ini sengkang persegi ya. Sengkang persegi itu adalah 0,65 untuk compression, untuk tekan dan sengkang persegi. Untuk compression spiral, untuk sengkang bentuk spiral itu kita isikan 0,7. Untuk geser kita isikan 0,75. 0,75. Ya. Sehingga yang warna merah di sini value that has changed during the current session. Jadi yang warna merah ini yang ada revisi, yang ada perubahan-perubahan, faktor-faktor perubahan yang kita berikan, yang kita sesuaikan. Bisa jadi ini. Apakah sudah ya? Jadi ACI 31899, kemudian ada P bending, P compression tight, P compression spiral, dan shear 0,8, 0,65, 0,7, 0,75. Nggak bisa. Oh. Saya masukkan di sini saja. Nah, ini nanti saya kirimkan. Oke. Nah, kalau sudah oke, kemudian oh ya, tadi ini ya. Sorry, tadi ini enggak apa-apa sudah. Kemudian desain lagi, concrete frame design. Kemudian kita pilih select design combo. Nah, bisa semua ya. Jadi desain, concrete frame design, pilih select design combo. Kombinasi pembebanan yang mau kita hitung, kita gunakan sebagai dasar perhitungan betonnya yang mana gitu. Yang pertama ini jangan dicentang ya. Ini adalah akan load combination, akan untuk perencanaan akan dimasukkan secara otomatis. Jadi ini tidak perlu kita memasukkan secara manual saja. Jadi ada kombinasi 1, kombinasi 2 dan seterusnya. Nah, ini dipilih, pilih add di sini. Ya. Jadi hanya ada kombi 1, combo 1, combo 2, combo 3, 4X, 4Y. Sudah ya. Kemudian ini oke. Mungkin ini juga saya masukkan. Oke. Nah, setelah di oke. Nah, ini ada yang perlu kita sesuaikan untuk material betonnya ya. Untuk material betonnya perlu kita sesuaikan. Jadi pastikan ini gemboknya terlepas. Kita akan menyesuaikan material betonnya. Material beton dalam hal ini tulangan. Nah, kita akan setting bahwa tulangannya diambil 400 MPa untuk tulangan utama dan ulir ya. Baja ulir itu BCTD 40 itu mutunya 400 MPa. Sedangkan baja untuk
tulangan polosnya dengan diameter lebih kecil sama dengan 12 mili untuk sengkang itu kita menggunakan 240 MPa ya. Jadi dalam kondisi ini terlepas gemboknya, kalian ke define, kemudian ke materials, kemudian pilih add new material ya. Saya ulangi, define materials, kemudian pilih add new material. Nah, di sini isikan di sini adalah materialnya adalah namanya FYD. Maksudnya adalah untuk tulangan deform atau tulangan utamanya. Jadi tulangan utamanya itu deform atau ulir ya. Material name-nya FYD. Material type-nya, tipenya adalah kita pilih rebar. Tulangan ya. Beda dengan steel ya. Kalau steel itu nanti baja, profil baja dan seterusnya. Tapi kalau rebar itu adalah tulangan baja. Sudah, kemudian ganti unitsnya ke Newton millimeter karena kita mau masukkan MPa kan. 1 MPa kan 1 Newton per milimeter persegi gitu ya. Kemudian setelah ini masukkan menjadi Newton millimeter, itu untuk baja tulangan utamanya, baja ulirnya di FY-nya kita masukkan 400. Kemudian di expected yield stress-nya FYE-nya juga kita masukkan 400. Kemudian di minimum tensile stress atau FU-nya atau ultimate-nya adalah 556, yang FUE-nya juga 556. Hati-hati ya. Hati-hati, ini harus dalam satuan Newton millimeter ya, Newton millimeter. Newton millimeter. Kemudian ini namanya FYD, material type-nya rebar, jangan keliru steel ya. Rebar, kemudian unitsnya Newton millimeter, baru diganti ini. FY dan FYE 400, FU dan FUE 556. Sudah? Apakah bisa diikuti sampai di sini? Bisa ya? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, sip. Terima kasih. Ya, kalau nggak dijawab saya bingung. Oke, terima kasih. Nah, itu untuk yang tulangan deform. Sekarang kita ke tulangan polosnya ya. Oke. Kemudian kita tambah lagi, add new material lagi. Itu pilih material name-nya, kita isikan FYP di sini. FYP ya. FYP, kemudian material type-nya adalah rebar ya. FYP di sini material type-nya rebar. Kemudian satuannya di sini Newton per milimeter, Newton milimeter Celcius. Kemudian FY-nya kita masukkan 240 MPa ya. Untuk tulangan polos, mutu bajanya 240 MPa. Sedangkan ultimate-nya adalah 382. Ya, 380. Sudah? Jadi 240 untuk tulangan polos ya, FYP rebar. Kemudian di sini unitsnya Newton millimeter. Kemudian di sini minimum yield stress-nya FY 240, FU 382, FYE 240, FU-nya juga 382. Kalau sudah ini di OK. Oke. Nah, setelah tulangannya sudah, kita akan masukkan tulangan itu di penampang kita. Jadi, kita tinggal memasukkan, bentar masih proses ya. Tulangan yang tadi itu kita masukkan di penampang kita, baik di balok maupun di kolom. Jadi, kita ke pilih define, kemudian section properties, itu pilih frame section. Nah, di B350x200 kalau saya, itu kalian pilih modify atau show property. Saya ulangi ya, kita mau memasukkan tulangan yang tadi sudah kita setting itu dengan mutu bajanya, mutu tulangannya kita masukkan ke material yang sudah kita berikan ya.
material yang sudah kita tentukan sebelumnya. Jadi define section properties frame section, itu pilih balok kita, misalkan balok 350 kali 200, modify your properties, kemudian pilih di sini concrete reinforcement. Nah, di concrete reinforcement di sini di longitudinal barsnya kita ganti FYD. Di confinement itu adalah sengkang, kita pilih FYP. Oke. Begitu pula di kolom kita K400 kali 200 ini, itu kita pilih di sini modify show property. Concrete reinforcementnya adalah di sini longitudinal barsnya, tulangan longitudinalnya adalah FYD. Confinementnya kita pilih FYP dan kita pilih OK. Apakah ada pertanyaan? Oke ya. Kemudian sebentar, ini saya coba yang area section. Oke, untuk tidak perlu ya, untuk platnya tidak perlu, jadi hanya untuk balok dan kolom ya. Define section properties frame section tadi ya, B35 kali 200, modify, kemudian concrete reinforcement. Nah ini longitudinalnya dipilih FYD, confinement barsnya FYP. Begitu pula dengan kolom, balok dan kolom. Kolomnya concrete reinforcementnya longitudinalnya FYD, confinement barsnya adalah FYP. Sudah? Nah kalau sudah, kita OK dan coba di run lagi ya, run. Langsung saja pilih ini karena settingannya sudah pasti sudah kita samakan dengan yang tadi, modalnya tidak di run now. Sambil ditunggu, agak berat memang. Nah ini sudah di run, kemudian kita langsung ke desain lagi ya. Desain concrete frame design, kita coba cek view revise preference nya. Oke, ini sudah sesuai dengan yang tadi, ACI 31899. Kemudian desain, kita pilih concrete frame design, kita pilih select design kombonya. Oke, ini sudah masuk sesuai dengan combo kita. Ini jangan dicentang sekali lagi ya, automatically generate code design load combination nggak usah dicentang karena kita sudah memiliki kombinasi sendiri. Oke, setelah itu adalah ini langkah yang penting, concrete frame design, kita langsung pilih start design atau check of structure ya. Jadi setelah preference-nya oke, kombonya oke, pilih start design or check of structure, kita klik. Nah, apakah sudah tampil semua? Ruwet ya. Nah, supaya kita bisa lihat paling enggak itu kita pilih option window to tile vertically. Kita pilih XZ. Oh, nah. Nah, sebelum saya jelaskan nilai-nilainya ini bagaimana begitu. Ini ada, nah kalau kita ingin memunculkan di sini tadi ya, apa yang ingin dimunculkan gitu, itu kita ke desain, concrete frame design, dan ada display design info. Misalkan kita ingin tampilkan longitudinal reinforcing, yaitu adalah tulangan longitudinal, ya kita pilih ini gitu. Kalau kita ingin menampilkan tulangan gesernya gitu ya, shear reinforcing gitu. Nah, begitu. Kembali ke longitudinal reinforcing.
Coba sekarang yang di sini yang sebelah kiri itu adalah tampilan XZ ya. XZ yang sebelah kanan 3 dimensi. Kalau di punya saya itu ada yang batangnya OS atau overstrength atau dia tidak kuat gitu ya. Dia tidak kuat dalam menahan beban. Taunya bagaimana? Nah, itu bisa kita cek di sini, kita klik kanan ya. Nah, ini akan muncul di sini. Oh, ternyata batang ini overstrength itu adalah karena kombinasi 4 gitu. Kita bisa cek di summary-nya di sini. Nah, ini OS pagar 2 ini reinforcing required exceeds maximum load. Jadi tulangan yang digunakan itu melebihi atau tidak kuat begitu ya dari yang diizinkan, atau berarti penambangnya kurang besar gitu. Apakah kalian ada yang mengalami ini? Sudah sama ada OS-nya? Ada. Ya, bagus. Nah, kalau ada OS-nya, itu kita akan modifikasi. Modifikasinya bermacam-macam ya. Modifikasinya itu kita bisa biasanya itu adalah kesalahannya adalah bukan kesalahan strukturnya, tapi kesalahan dalam memasukkan material gitu. Define material waktu kita masukkan itu satuannya salah, Newton, milimeter dan seterusnya, itu bisa jadi. Kemudian yang kedua adalah yang paling mudah, itu cek dulu. Yang paling mudah adalah kita akan memperbesar penampang ya. Jadi kalau saya lihat di sini punya saya yang OS itu yang pinggir-pinggir ini. Kemudian kalau saya ke sini lagi, nah ini juga OS semuanya ya, kolomnya OS semua. Nah, apa yang terjadi atau apa yang harus kita lakukan itu kita akan meredefine dari kolom-kolom yang OS ini. Caranya jangan lupa ini dilepas dulu di unlock model ya. Unlock model. Ada dua cara. Jadi kita define dilepas dulu ininya modelnya di unlock dulu, kemudian kita define, kemudian ke section properties itu kita pilih frame section ya, frame section. Yang kita ganti adalah kolomnya. Jadi ada beberapa cara ya. Cara yang pertama itu mungkin kita buat kolom baru, tapi kalau kita buat kolom baru kita harus memasukkan ke semua kolom-kolom ini gitu. Jadi kita ganti kolomnya gitu, masukkan gitu. Atau kalian bisa save as. Jadi pekerjaan ini di save as, kemudian kolomnya diganti gitu. Jadi misalkan begini, file gitu ya, save as, pemodelan saya beri nama K450 misalkan. Nanti mau saya perbesar gitu, save. Nah, sehingga kita masih punya data sebelumnya. Lah ini di file section properties, frame section. Nah, kolomnya ini kita edit ya, kita ganti. Jadi kita modify. Kolomnya kita perbesar menjadi misalkan 450 gitu. Lebarnya juga width-nya menjadi 300 misalkan. 450 kali 300. Kita perbesar sedikit ya. Nah, ini kita oke. Kemudian oke. Nah, langsung di run saja. Run now. Sambil ditunggu. Oke, kemudian kita akan desain lagi, concrete frame design. Cek dulu, select design combo, oke, masih benar ini. Kemudian design, start design or check structure. Nah, sudah tidak OS kan ya? Gimana kalian? Apakah masih OS? Kalau saya ini sudah tidak OS. Jadi sudah saya cek di kolomnya tidak ada yang OS. Sudah terpenuhi. Misalkan saya klik di sini. Summary. Nah, untuk kolomnya ini ini adalah kondisi yang paling maksimum. Misalkan ya, bukan kondisi paling maksimum ya. Ini karena combo 4
beban gempa Y. Kemudian ini adalah momen desainnya. Kemudian kita ingin melihat bentar, 1350. Nah, ini rebar area. Jadi kita bisa melihat di sini tulangan yang dibutuhkan adalah 1350 mm persegi ya. Ini 1350 mm persegi ini. 1350 mm persegi. Nah, tinggal menghitungnya adalah ya nanti kita akan cek yang terbesar yang mana ya untuk kolom ya ini misalkan. Tinggal kita menghitungnya adalah misalkan kita coba pakai diameter berapa ya? Misalkan di situ tertera ini adalah, sorry saya belum jelaskan. Ini adalah AS atau luas tulangan ya, luas tulangannya. Misalkan di sini tertera 2021 ini ya, 2021. Ini 2021 ini karena yang paling maksimum adalah karena combo 4Y ini 2021. Bagaimana menghitungnya? Nah, misalkan di situ ini untuk kolom ya. AS-nya adalah 2021. Ini satuannya adalah milimeter persegi. Nah, kita sekarang tinggal tentukan pakai diameter berapa begitu. Misalkan saya pakai diameter diameternya adalah 16 mm. Berarti butuh berapa gitu. Nah, saya tinggal bagikan. Jadi luas yang dibutuhkan dibagi luasan satu tulangan kan, yaitu adalah seperempat WD kuadrat ya, seperempat kali pi seperempat kali pi kali dalam kurung ini D nya pangkat 2. Ada yang salah ini. Nah, 10, dan sekian dan sekian dan sekian ya. Nah, ketemu ini maka saya bulatkan ke atas tulangannya menjadi 12 buah misalkan. Nah, sehingga nanti akan digambarkan kolom dengan ukuran tadi 450 ya. Ini tadi kolomnya ukurannya berapa ya? Kolomnya ukurannya 450 kali 300 itu di AutoCAD misalkan. Kolomnya ukuran 450 kali 300. Nah, tulangannya diameternya adalah berapa ini? 16, jumlahnya 12. Nah, itu dibagi di sini sejumlah 12 gitu. Nah, itu tinggal itu. Jadi ketemunya setelah di situ adalah berarti ketemu di sini adalah untuk kolom ini tulangannya adalah 12, diameter 19. Diameter 16. Kalau kita ganti menjadi 19 misalkan berapa? 19. Oh, ternyata butuh 8 tulangan gitu. Oke, berarti 8 diameter 19. Jadi tulangannya adalah 8 diameter 19. Jadi misalkan ya diameternya 19. Offsetnya misalkan saja ini ya. Berapa tulangannya tadi? 8. Jadi di sini penataannya mungkin begini. 1 2 3 4 5 6
7, 8 gitu. Nah mungkin begini tulangannya, 8 diameter 19 gitu. Oke, begitu. Nah itu untuk kolom. Nah berikutnya nanti kita akan cek ya, kita akan bisa buat Excel begitu, kemudian nanti kita apa namanya, kita pilih mana yang terbesar dan itu kita jadikan dasar untuk acuan tulangannya begitu. Itu cari yang terbesar, kemudian kita hitung dengan cara yang tadi. Nah kemudian ini balok. Nah di balok di sini ada angka yang tertera bagian atas, bawah dan seterusnya. Ini adalah, misalkan saya ambil ini. Ini adalah tulangan tumpuan ya. Ini sudah dalam milimeter ya. Oh yang ini aja. Ini adalah tumpuan, ini lapangan, ini tumpuan ya. Ini tumpuan atas, ini tumpuan bawah, ini lapangan dan seterusnya. Nah seperti itu. Jadi ini dalam satuan milimeter persegi. Oh ternyata shear-nya juga apa? Untuk baloknya juga shear stress-nya melebihi dari yang diizinkan ya. Nah, apakah kalian juga seperti itu? Kita coba cek saja gini, desain, concrete frame design, kemudian display design info, kita pilih shear reinforcing. Oh iya, ini ada OS ini. Yang warna merah ini OS balok-baloknya. Coba baloknya juga saya perbesar ya. Misalkan baloknya saya perbesar, define section properties, kemudian frame section, B-nya kan, oh tadi namanya belum diganti ya, modify. Ini 450 mesti namanya diganti ya mestinya ya. Sorry, tadi belum diganti. 450, yang ini adalah 300. Oke, 450 300 sudah. Oke, sekarang tinggal baloknya. Baloknya kita ganti menjadi, kalau kolomnya segitu kita ganti menjadi baloknya 400 misalkan ya. 400 kali 250 misalkan. Ini adalah 400, ini adalah 250. Oke. Kemudian di run lagi, run now. Ya, kemudian desain lagi, concrete frame design, cek kombonya lagi. Oke. Desain, start design, check structure, kemudian pilih, ini sepertinya sudah tidak anu lagi, desain, concrete frame design, display design info, shear reinforcing. Nah sudah tidak OS lagi ya, sudah tidak OS lagi, malah warnanya hijau. Bentar, saya ingin tunjukkan. Di mana sih? Bentar. Show. Sebentar ya. Iya, saya lupa di mana ya. Mestinya begini. Yang warna merah itu adalah, bukan merah ini ya. Ini kan merah karena apa namanya? Ini merah karena apa sih? Elemen plat ya. Kalau dalam perencanaan kita yang merah itu dia sudah mendekati OS gitu. Tapi kalau yang hijau itu lebih aman dan sangat mungkin agak cenderung boros ya. Oranye ini yang pas gitu, tapi tidak masalah gitu. Nah di sini kita lihat sudah tidak OS lagi, baik dari sisi eh, longitudinal reinforcing atau dari sisi shear
reinforcing. Ya, dari sisi gesernya tidak masalah ya. Sudah, kita coba cek. Tidak ada yang OS. Coba bentar. Display. Oh, sebentar. Jadi kini kita bisa begini ya. Desain, concrete frame design itu ada verify all members pass. Jadi kita akan tahu batang-batang yang berapa batang atau batang mana yang tidak lolos atau tidak apa ya, masih tidak kuat begitu. Kita bisa verify all member ini. Do you want to select them? Yes. Melihatnya adalah kok tidak terlihat ya. Sebentar, mungkin lah ini. Kita coba cek kenapa ini. Oh, shear steel-nya. Ya, jadi yang cantilever di sini yang pinggir itu, oh ya, yang pinggir ini baloknya adalah atau yang gesernya karena gaya gempa yang arah Y itu tidak kuat gitu. Sehingga mestinya yang cantilever ini diperbesar ya baloknya, mungkin begitu. Balok yang pinggir-pinggir ini diperbesar sehingga ini balok yang mana ya? Oh, berarti yang di sini yang pinggir di sini. 4 members. Oh iya yang pinggir sini 1 2 3 4. Karena beban gempa arah Y, 4 batang ini atau 4 balok ini itu tidak kuat gaya gesernya. Misalkan kita mau ganti yang ada di sini bisa gitu ya. Jadi tinggal di unlock, ini dipilih diperbesar gitu. Nah, intinya seperti itu. Nanti dicoba-coba diperbesar seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan pindahkan ini perhitungan kita ke Excel supaya nanti kita bisa edit begitu ya. Nah, kita bisa ke desain, kemudian concrete frame design. Oh, sebentar. Ke display, kemudian ke show tables. Display show tables. Kemudian pilih desain data. Pilih concrete summary data, itu pilih yang kolom and beam saja, yang join tidak perlu ya. Yang join tidak perlu. Kemudian silahkan di OK. Jadi kolom dan beam ya. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, ini maksudnya begini ya. Ingin sampaikan. Frame text itu adalah, nah, kalau kita klik dia akan menuju ke sana ya. Ini maksudnya begini. Kolom 450 kali 300, ini ada 1 2 batang, ini batang 21 namanya. Batang 21 ini ada 1 2 3. Nah, batang 1 2 3 di jarak 0, ini itu maksudnya di ujung sini. Di jarak 400, di jarak 200 di tengah, di jarak 400 berarti di ujung begitu ya. Nah, kemudian di situ kita bisa lihat ini tulangannya di ujung, di sini itu tulangannya. PMM itu adalah luas tulangan pokok ini. PMM itu luas tulangan pokok. Kemudian V itu apa ya? Tulangan geser. Major, MAJ itu adalah tulangan geser untuk sumbu kuat. Kemudian F minimum itu adalah tulangan geser untuk sumbu yang sumbu lemah. Nah, ini semuanya ini. Nah, nanti kita coba ke Excel ya. Bentar lagi kita pindahkan ke Excel. Ini yang kolom, ini yang balok. Oke, ini adalah frame text, itu adalah balok 1 ya. Ini adalah baloknya B400 x 250. Ini lokasinya di 0, di 200, di 400. Ya, ini karena kombinasinya. Kemudian, nah, ini ada tulangannya. Ada
top area itu berarti adalah tulangan bagian atas, ini bottom, tulangan bagian bawah, kemudian ini adalah tulangan gesernya. Ya. Nah, sekarang kita mau pindahkan ke Excel, yaitu kita tinggal file, kemudian kita pilih export all tables to Excel. Nah, jadinya seperti ini. Ini untuk concrete sum 1 berarti untuk kolomnya ya tadi ya. Ini concrete sum 2 untuk baloknya. Nah, dari sini kita tinggal mencari tulangan atau luas tulangan yang ini PM untuk kolom ya. Ini yang luas tulangannya yang terbesar saja kita cari. Kalau di lapangan sih mestinya harus cek per bagian ya, harus cek masing-masing bagian. Ini yang 86 yang mana dan seterusnya. Tapi untuk sementara mungkin kita langsung ambil saja luas tulangan yang terbesar gitu aja. Luas tulangan yang terbesar kita coba cek ya. Ini untuk semua kolomnya. Caranya kita bisa sort saja ya. Sort di sini, kita klik di sini, kemudian pilih sort. Kemudian dari custom sort itu sort by PMM area. Ya. Ya, ini akan kita bisa cari yang paling maksimum, yang paling bawah. Oh, ternyata tulangannya ini, luas tulangannya. Luas tulangannya adalah 2161,595 ya, tinggal dimasukkan di sini. 2 yang tadi kita hitung ya, 2161. Nah, ini tinggal mau pakai diameter berapa misalkan. Diameter 16 misalkan. Oh, akan ketemu 12 tulangan misalkan. 12 diameter 16 atau kalau pakai diameter 19 itu ketemu 8 tulangan gitu. Nah, gitu aja, 8 diameter 19 sehingga kolomnya ukurannya seperti itu. Begitu pula dengan balok. Dengan balok tinggal kita letakkan di misalkan untuk tulangan atas ya, tulangan utamanya F top areanya, tulangan bagian atas itu adalah ini, kita cari yang terbesar. Kemudian kita hitung seperti tadi itu, sama saja. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Itu untuk tulangan. Kemudian terakhir ini, yang ini sangat membantu kita. Jadi kalau nanti kita menghitung, kan yang diminta nanti RAB-nya hanya RAB struktur, hanya beton. Dimana beton itu ada beton, ada tulangan, itu aja, beton dan tulangan saja. Luas betonnya bagaimana? Nah, ini kita bisa hitung di sini. Jadi kita bisa ke display, show table ini, kemudian kita bisa pilih di sini di mana ya? Miscellaneous ini, miscellaneous data di sini. Pilih di sini adalah jangan project information tapi yang material list ini, material list ini. Nah, sehingga kalau kita lihat ada object type. Jadi ini total width-nya. Jadi untuk frame itu balok dan kolom. Total beratnya adalah 2079840 ya. Sedangkan untuk area, untuk plat berarti ini ya, itu adalah 1.848.000 Newton gitu. Nah, di sini kalau terpisahnya ini ya. Kalau baloknya itu total width-nya adalah 1.315.200. Atau total length-nya, panjangnya 548.000, jumlahnya 178. Dari sini kan bisa dihitung ya. Ya. Atau gini aja, baloknya volumenya berapa? Nah, total width ya, bentar. Total width balok. Jadi berapa di sini? Ini 1.315.200 ya. Kemudian total width-nya kolom
kolom, kemudian pelat atap, pelat lantai. Ini adalah berat totalnya. Kalau ketemu berat total, ini satuannya dalam Newton ya. Kalau ketemu berat total, apa kita bisa nyari volume? Ada yang bisa tahu? Kalau kita mendapatkan berat total ini, apakah kita bisa mencari volume? Volume baloknya berapa? Bisa enggak? Ada yang tahu? Dengan berat total yang kita ketahui, apakah kita bisa mencari volume? Oke, sorry. Pakai equation saja. Ayo, silakan, ada yang tahu? Bisa, Pak. Caca. Bagaimana caranya, Caca? Eh, itu kayaknya berat jenis dari balok tersebut itu berat jenis itu kan kilo per meter kubik. Itu dibagi dengan volume luas. Iya, Pak. Sebentar. Berat jenis itu apa sih? Berat jenis kan berat Berat per per volume. ini Feren ya, sorry. Berat per volume ya, berat per volume. Oke, berat per volume sudah ketemu. Nah, berat kan ini. Berat Ya, jenis diketahui enggak berat jenis? Bisa cari kan ya? bisa. Berat jenis beton itu kan berapa? 2400. Apa itu? Berarti kalau kan Ini Newton berarti ya anggaplah 1 kilogram 10 Newton ya. 24.000 Newton per meter. kubik. Betul sekali. Berat jenis itu kan berat per volume. Nah, kalau berat jenisnya ketemu, beratnya ada, berarti kan bisa dicari volumenya ya. Ya, Heeh. berat jenis berat dibagi dengan berat jenis. Berat sama dengan gimana cara berat jenisnya ada, beratnya ada. Tinggal mencari volume. Caranya? Yang volume kan, Pak? Yang dicari volume. Betul. Ya, ini saya salah ini, betul. Jadi Yang dicari volume sama dengan volume sama dengan berat dibagi berat jenis. berat dibagi berat jenis. Nah, sudah ketemu ini volumenya. Volumenya adalah 54,8 meter kubik untuk balok saja. Ya, tinggal copy saja kan. Ini Fn F4. Nah, sudah ketemu. Ya sudah, volume baloknya segini, volume kolomnya segini, volume plat atapnya segini, volume plat lantai segini. Ya sudah, kalau tulangannya memang harus sedikit ngitung ya. Tapi kita coba asumsikan sama saja. Jadi kolomnya 8 diameter 19 ya, 8 diameter 19. Nah ini panjangnya kan bisa diketahui tadi. Panjangnya untuk kolom itu 236.000 mm. Ya, panjangnya saya tambahkan di sini. Ini kan bisa ditabelkan mestinya ya. Ntar ditabelkan saja. Misalkan ini adalah berat, ini adalah volume, ini adalah panjang. Ya, ini elemen. Elemennya itu yang ini ya. Ini adalah elemennya. Kemudian yang bagian berat itu adalah ini. Maaf. Berat itu dalam Newton. Itu adalah ini. Oke, volumenya adalah ini. Panjangnya adalah panjang balok
Oke. 54 548 meter ya. 548 meter. Kemudian atapnya adalah 236 meter. Untuk kolom maksud saya. Untuk atapnya eh, tidak ada panjangnya, tapi volume diketahui kan. Nah, tinggal dibagi dengan apa ini? Kalau volumenya segini, mencari luasannya misalkan bisa nggak? Kalau volumenya ketemu, kemudian kita tahu tebalnya, kan bisa dicari ya luasannya ya. Tebalnya kan kemarin sudah diketahui ya. Tebalnya kalau plat atap berapa? 10 cm ya kemarin. Plat atap kan 10 cm ya. Defense section area atap ya ini 10 cm. Kalau lantai 12 cm atau 0,12 meter. Itu kan nanti bisa ketemu luasannya. Nah, begini kan sudah bisa. Panjangnya begini. Baloknya 548. Kemudian atau kolom lah. Kolomnya 236 panjang total. Kemudian di sini ada 8 tulangan isinya 19 ya, tinggal 8 dikalikan panjang totalnya ini kan ya. 8 dikalikan dengan panjang totalnya itu dibagi dengan panjang satu lonjor. Panjang satu lonjor tulangan berapa? Ada yang tahu? 12 meter, Pak. Yes, betul. Lonjor. Satu lonjor itu adalah kok lonjor itu adalah 12 meter kan? 12 meter. Sehingga berapa ketemu lonjornya? Itu kan sama dengan di sini pakai 8 ya. 8 dikalikan panjang total. Ini hitungan cepat saja ya, dikalikan dengan panjang total dibagi dengan 12. 365 lonjor dibulatkan menjadi, misalkan dibulatkan menjadi, saya bisa nggak ya, round up. Oke, sorry. Pembulatannya di sini sama dengan round up dibulatkan ke atas, koma 1. Maaf, 0. Nah, ini kita bisa bulatkan ke atas dengan rumus round up ini ya, round up. Kemudian koma, number digitnya saya pilih 0 saja, pembulatan ke atas. Nah, ini begini. Ketemu ini rumusnya di copy saja, misalkan ini Fn F4 12 meter, yang ini juga nggak bisa ya ini. Nah, sekarang yang balok berapa, nanti kan ketemu tulangan baloknya, kemudian bisa dihitung seperti ini. Intinya dengan sub itu kita bisa membantu menentukan jumlah tulangannya. Begitu. Ada yang ditanyakan sampai di sini, silahkan. Atau mungkin ketinggalan di mana? Saya masa Excel ketinggalan, Pak. Excel yang mana? Saya nggak ada Excel, Pak. Pikirku pakai spreadsheet nggak bisa. Oh iya? Lepas, Pak. Spreadsheet nggak bisa? Nggak bisa, Pak. Nggak muncul, Pak. Di laptopmu nggak ada Excel. Terus Ya, ini transfer ke Excel nggak bisa gitu ah? ke Oh alah. spreadsheet nggak bisa. Milih apa? Milih show table. Sebentar. Oke, sebentar ya. Tadi misalkan ini file export all table, di sini pilihannya apa? Ya itu, Pak, Excel sama Access satu. Sama ya? Iya. Nah, terus kamu pilih Excel, terus karena nggak Ya, ada Excel nggak keluar apa-apa ya, nggak, soalnya nggak ada. Terus tak pikirku tak pakai Access itu
keluar downloadan atau web atau apa terus tak buka di spreadsheet pikir itu Ya. enggak muncul malah. Oh, oke. Mungkin harus install itu kalau memang free. Ya, free yang Open Office itu loh. Open Office kan ada yang Excel ya. Open Cal namanya, Excel. Ya, Ya. nanti Pak gampang nge-crack gampangnya Pak. Kelvin, kamu kok jujur sekali, Win. Ya wis. Yang lain silahkan. Ada yang ditanyakan. Jadi sampai di situ nanti kita perhitungannya sampai di sana. Intinya perhitungan ini sampai ke apa? Kalau menghitung biaya kan bisa loh ya. Jadi hitung volume dulu. Jadi yang dihitung nanti saya buatkan apa yang harus dihitung. Yang dihitung nanti hanya perhitungan struktur untuk RAB ya, hanya perhitungan struktur ya. Jadi untuk beton itu hanya kolom, kemudian balok, dan untuk pelat. Itu. Ya ini terdiri dari beton dan tulangannya, itu saja yang dihitung. Nanti biayanya ketemu berapa begitu. Jadi dinding, kemudian jendela itu tidak perlu. Saya pikir itu sudah mewakili, kalian bisa menghitung RAB-nya. Begitu, ada yang ditanyakan. Ini yang jam 10 seminar siapa ini? Fabi atau Caca? Caca dulu, Pak. Oh iya, sudah siap-siap berarti. Oke, gitu dulu ya. Nanti coba saja dikerjakan dulu. Kalau ada pertanyaan bisa kita bahas ya. Ya, Pak. Kalau saya akhiri dulu saja karena sebentar lagi juga mau seminar. Oh, Cacanya sudah tidak ada di sini ya, mungkin sedang siap-siap mungkin. Iya. Ya, coba dikerjakan dulu, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Nanti video ini juga sudah saya rekam, nanti saya unggah dan saya bagikan kepada kalian. Begitu? Ya, Pak. Terima kasih, bisa minta tolong dinyalakan kameranya. Saya mau ambil foto. Nah, saya kalau lihat Bella, saya ingat punya utang ya, Bella. Kamu sudah bisa? Sudah bisa, Bel? Gimana? Sudah selesai, Pak. Oh, ya sudah, berarti puji Tuhan. Ya. Sip. Iya. Terima kasih, Pak. Nggak usah. Oh iya. Maaf ya, Bel. Iya, Oke. nggak apa-apa, Pak. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Ya, makasih.